Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah, sebelum Ibu mulai pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kali ini. Adapun kompetensi dasar kali ini yaitu menganalisis makna, penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela, hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Yang kedua, menyajikan hasil analisis makna, penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela, hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa memahami cara menghindari perilaku sifat tercela, hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dalil yang berhubungan dengan cara menghindari sifat tercela, hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat mengkomunikasikan cara menghindari sifat tercela, hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya dengan baik. Yang keempat, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menghindari perilaku tercela, hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya dengan baik. Itulah tujuan-tujuan pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anakku, pelajaran kali ini adalah tentang akhlak tercela atau yang kita kenal dengan akhlak madmumah. Yang meliputi pertama hubud dunia, yang kedua hasad, yang ketiga ujub atau dengki, yang keempat adalah sombong atau takabur, yang terakhir adalah tentang riya. Hubud dunia. Maknanya hubud dunia di sini adalah cinta dunia. Bahwa menganggap dunia ini adalah segala kenikmatan yang bersifat kekal dan mengekalkan dirinya. Menganggap bahwa dunia ini adalah tujuan akhir dalam kehidupan kita. Padahal dunia ini adalah sifatnya fana. Semuanya akan kembali kepada Allah. Ciri-ciri hubud dunia di sini yaitu pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, sehingga mengumpulkan harta benda itu dengan tidak mempertimbangkan halal haramnya. Yang ketiga adalah ciri-cirinya adalah kikir, serakah, dan tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. Bahayanya hubud dunia itu melalaikan kewajiban, kikir atau bakhil, rakus, atau tamak. Cara menghindarinya yaitu menumbuhkan sifat dermawan dalam diri kita, melahirkan sifat qanaah. Selanjutnya, membina sikap zuhud. Walaupun pada kenyataannya zuhud itu bukan berarti tidak memiliki harta, akan tetapi memiliki sifat zuhud itu artinya antara hati dengan harta tidak ada keterkaitan. Jadi sebagaimana para ahli tasawuf bahwa zuhud di sini meletakkan harta di tangan bukan di hati. Yang selanjutnya adalah cara menghindari hubud dunia ini selalu bersyukur atas nikmat Allah, baik yang sedikit bahkan yang banyak sekalipun. Selanjutnya, hasad. Apa hasad itu? Yaitu yang kita kenal dengan dengki. Suatu sifat tercela yang senantiasa hatinya itu tidak rela kalau orang lain mendapatkan suatu keberuntungan atau karunia Allah. Ciri-cirinya adalah
kalau memiliki rasa dengki di hatinya, adanya rasa permusuhan dan kebencian, tidak bersyukur, perasaan tinggi hati, kikir atau pelit, dan bahkan malas untuk melakukan suatu atau bekerja. Akibat negatifnya sudah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waspadalah terhadap sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu dapat menghilangkan pahala kebaikan seperti halnya api yang membakar kayu. Kemudian cara menghindari hasad ini atau dengki, yang pertama memiliki rasa cinta kepada sesama yang tinggi. Selalu bersyukur nikmat dari Allah. Meyakini dengan benar dan kokoh bahwa semua kenikmatan tersebut dari Allah. Senantiasa ingat bahwa perbuatan hasad merugikan diri sendiri dan orang lain, serta menghindari sifat malas. Baiklah anak-anakku, kita lanjut ke yang ketiga tentang takabur atau sombong. Apa sombong itu? Yaitu merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, baik keturunan, kekayaan, kepandaian, kecantikan, dan sebagainya. Orang yang mempunyai sifat takabur itu sering disebut sebagai orang besar mulut, dengan maksud untuk dipandang sebagai orang yang terhormat oleh orang lain. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna, innahu la yuhibbul mustakbirin. Artinya tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ayat ini sudah jelas bahwa Allah tidak senang terhadap sifat sombong. Selanjutnya bentuk dan contoh sifat takabur. Takabur itu ada dua, ada takabur zahir, ada takabur batin. Kalau zahir dilakukan oleh anggota badan dengan jelas. Kalau batin, takabur itu ada di dalam jiwa atau hati dan tidak terlihat dalam perbuatan atau perkataan. Adapun akibat negatif dari takabur ini, yang pertama menghilangkan pahala dalam kehidupan akhirat. Yang kedua, tidak akan masuk surga. Kemudian cara menghindari takabur di sini, melatih diri untuk menghargai orang lain dengan wajar, baik mereka yang lebih tinggi maupun terhadap mereka yang lebih rendah status sosialnya dengan kita. Kemudian lanjut ke riya. Riya dari segi bahasa artinya melihat. Menurut istilah, mencari simpati di hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka beberapa hal kebajikan. Dengan kata lain, riya ini adalah perbuatan orang yang beribadah dengan memperlihatkan ibadahnya kepada manusia. Lawan dari kata riya adalah ikhlas. Senada dengan riya ini adalah sum'ah, yaitu membicarakan atau memberitahukan kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan dengan kebaikannya dengan tujuan agar dirinya mendapat pujian dari orang lain. Jadi riya di sini arti singkatnya adalah melakukan ibadah karena ingin dipuji oleh orang lain. Contoh riya, ada riya dengan badan, kemudian riya dengan tingkah laku, riya dengan perkataan, riya dengan amal perbuatan, kemudian riya
dengan banyak teman dan pergaulan. Akibat negatif riya ini tidak pernah ikhlas dalam beramal. Dia tidak jujur terhadap diri sendiri, orang lain maupun bahkan kepada Allah sekalipun. Selalu ingin mendapatkan pujian dari sesama, suka pamer kepada orang lain, dan apa yang dilakukan tidak bernilai ibadah. Riya di sini kadang ada pertanyaan, apakah riya termasuk dalam syirik? Termasuk, karena riya ini termasuk syirik kecil. Syirik kecil yang dalam sebuah hadis diceritakan bahwa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa yang paling ditakuti beliau terhadap sahabat-sahabatnya adalah syirik kecil. Kemudian para sahabatnya ada yang bertanya, apa syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, itulah riya. Di hari kiamat nanti Allah akan berkata kepada mereka, kepada orang-orang yang riya, pergilah kamu kepada orang-orang yang menyebabkan kamu beramal ingin dipujinya, mintalah balasan kepadanya. Itulah sekilas tentang bagaimana riya itu termasuk dalam perbuatan syirik. Baiklah anak-anakku, sebelum pelajaran kita akhiri, Ibu akan menyimpulkan pelajaran kali ini. Pelajaran tentang akhlak tercela yang meliputi hubud dunia, hasad atau dengki, ujub, sombong atau takabur, serta riya. Ini adalah sifat-sifat tercela atau akhlak mazmumah yang harus kita hindari, karena dari semua yang dibahas Ibu tadi memiliki dampak negatif terhadap kehidupan kita, baik dampak dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Baiklah anak-anakku, kita cukupkan pertemuan kali ini. Semoga kita selalu sehat untuk belajar, semangat untuk belajar, dan semoga menjadi anak-anakku yang baiklah anak-anakku, sampai di sini pelajaran hari ini. Kita ketemu di pelajaran berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.